Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers. Kami akan mengirimkan, kami sudah membuat surat kepada Saudara Jenderal TNI Dr. Hamuldoko, MSc, dan sebagai pemohon pada waktu itu, dan Saudara Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Pada tanggal 16 Maret 2001, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hamuldoko MSc dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 15 Maret 2021 nomor 01/DPP titik PD garis datar 06/3 Romawi garis miring 2001 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01/82 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Manggala Law Center. Bersama saya Ori dan juga Erianto Basir. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sikap pemerintah terkait dengan KLB Partai Demokrat yang telah dilakukan di Deli Serdang oleh kubu Muldoko. Nah, Mas Heri, terkait dengan sikap pemerintah yang telah dikeluarkan pada hari ini, tanggal 31 Maret tahun 2021, Kemenkumham melalui Menteri Yasona Lawli telah menyatakan bahwa pemerintah tidak mensahkan KLB Partai Demokrat versi Muldoko. Bagaimana pendapat Mas Heri terkait dengan hal tersebut? Ya, jadi pertama, ini surprise. Ini surprise karena apa? Ini mempertegas posisi penguasa, posisi pemerintah, bahwa dia menjawab insinuasi yang terjadi di publik ataupun dari kubu AHY yang mengatakan bahwa ada turut campur pemerintah. Nah, artinya sudah terjawab melalui sikap hari ini yang dikeluarkan oleh Menkumham melalui konferensi pers. Pak Yasona Lawli mengatakan bahwa menolak
hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Artinya ini mempertegas bahwa pemerintah tidak terlibat di dalam kedaulatan partai politik melaksanakan demokrasi dan kerja politik. Yang mana itu artinya adalah sebuah berita bagus. Ya bagus. Bahwa pemerintah tidak ikut campur di dalam rumah tangga. Iya, partai karena orang itu lain. yang harus dilakukan. Karena itu harus dilakukan karena partai politik itu memiliki kedaulatan. Jadi kalau penguasa sudah ikut campur intervensi dalam urusan partai politik, nah itu berbahaya bagi demokrasi. Betul. Tapi faktanya meskipun Muldoko adalah bagian daripada kabinet, bagian daripada kekuasaan, koncone dewe gitu lah, koncone yang punya kuasa, tapi penguasa yang memberikan sikap bahwa dia tidak terlibat dengan menolak hasil KLB tersebut. Artinya dia menunjukkan kenetralannya. Baik. Lalu juga kalau kita bicara mengenai Partai Demokrat, maka kita tidak bisa melepaskan sosok yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono. Betul. Atau yang biasa kita kenal dengan sebagai AHY. Iya. Yang mana beliau adalah anak dari mantan Presiden ke-6 kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Yang mana AHY ini sebelum KLB adalah ketua umum. Iya. Nah, bagaimana nih pendapat Bung Heri terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Mas AHY? Ya, AHY nggak perlu melakukan apapun karena dia kan masih memiliki legalitas. Cuma yang harus diperhatikan dengan adanya KLB ini, Kongres Luar Biasa itu menjadi pelajaran bagi pengelola partai politik. Pelajarannya apa? Bahwa ruang demokrasi, faksi-faksi yang berbeda dari internal partai politik, nah itu harus diberikan kesempatan. Jadi kan yang kita lihat selama ini kan partai itu kalau bapaknya jadi ketua umum, anaknya pasti jadi ketua umum. Nah inilah yang menjadi tidak fair sehingga muncul faksi-faksi yang tidak diakomodir kepentingannya, akhirnya dia melawan kan. Nah apakah KLB itu boleh? Boleh kok. KLB itu boleh, Kongres Luar Biasa itu boleh apabila sesuai dengan standar hukum formil yang disebutkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga mereka di dalam partai. Ya, di dalam institusi partai politik itu. Nah, itu pelajaran bagi pengelola partai politik. Jadi jangan karena sosok orang itu dekat dengan ketua umum partai atau dia anak seorang ketua umum partai terus tiba-tiba jadi ketua umum partai. Artinya dia tidak memberikan ruang oleh faksi-faksi yang lain kan, kelompok-kelompok yang lain untuk juga turut serta menjadi ketua umum. Nah, itulah pelajaran yang paling penting gitu loh dalam sistem perpolitikan kita. Karena apa? Ini kritik juga nih bagi para pengelola partai politik. Jadi partai politik kita itu harusnya dikelola dengan cara terbuka agar semua orang itu bisa berkesempatan mempunyai hak yang equal. Rata-rata ada yang terpilih secara aklamasi, masa iya sih kader segitu banyak terpilih aklamasi gitu kan. Nah itu kan berarti menutup ruang demokrasi juga. Nah itulah yang harus menjadi koreksi. Jadi jangan berteriak demokrasi tapi kita nggak berdemokrasi gitu. Berarti artinya kejadian ini merupakan sebuah presiden yang dapat menjadi pelajaran bagi seluruh partai politik agar hal ini seyogyanya tidak terjadi lagi. Betul, pelajaran bagi pengelola partai politik. Dan yang kedua nantinya ini akan menjadi contoh bagi penguasa-penguasa selanjutnya, siapapun penguasanya, siapapun presidennya, bahwa seorang presiden itu memiliki keterbatasan. Hak-haknya dibatasi oleh undang-undang, jadi dia tidak bisa berlaku sesukanya walaupun dia sebagai seorang penguasa. Jadi juga dengan munculnya keputusan Kemenkumham yang telah dilontarkan oleh Menteri Yasona Lawli, berarti artinya mematahkan seluruh pendapat, mematahkan seluruh argumen dari rakyat, dari kritikus-kritikus yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi terlibat di dalam aksi kudeta ini. Ya tentu insinuasi itu patah dengan sikap yang tegas tadi. Karena Menkumham sudah mengatakan menolak hasil KLB yang dilakukan oleh Kubu Muldoko. Betul sekali. Dan ini juga menjadi pelajaran loh bagi anggota kabinet, bagi anggota kabinet Presiden Jokowi bahwa kalau Anda memegang jabatan setingkat menteri, artinya Anda harus punya etika dalam politik. Jangan sembarangan masuk partai orang tanpa izin presidennya, karena presiden itu kan
sebagai kepala pemerintahan yang mengepalai para anggota kabinet tanpa izin tiba-tiba nyelonong seperti itu. Nah, itu kan presiden buruk sebenarnya dan tidak beretika. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana sekarang demokrasi kita tumbuh dengan baik karena penguasa sudah menunjukkan sikapnya. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah menolak hasil KLB. Jadi demikian teman-teman pendapat kami Manggala Law Center terkait dengan keputusan ataupun sikap pemerintah melalui Kemenkumham bahwa sebenarnya pemerintah dalam hal ini sangat netral dan juga tidak memihak. Semua dikembalikan kepada aturan hukum yang berlaku, semua dikembalikan kepada norma-norma yang ada, bahwa hal seperti ini harusnya tidak dapat terjadi lagi dan menjadi pembelajaran bagi seluruh partai politik yang ada di Indonesia agar terbuka, transparan, terang-terangan. Jangan ada lagi yang namanya dinasti politik, oligarki politik. Jangan ada lagi yang namanya ketua umum pasti selanjutnya adalah anaknya kan jadi ketua umum. Betul. Jadi begitu teman-teman terkait dengan keputusan pemerintah. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang Bro Heri sampaikan dapat menjadi pengetahuan bagi teman-teman dan dapat membantu teman-teman. Sekian dari kami. Sekian dari saya, Ori, dan juga Irianto Basir. Dan jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng kalian. Dan jangan lupa terakhir kali, sadar hukum lebih baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.